kembali akan memberikan materi bahasa Indonesia pada jam pelajaran bahasa Indonesia sistem online hari ini. Walaupun belajarnya dari jarak jauh atau belajar dari rumah, kalian juga tetap harus semangat ya dan tetap fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi menelaah struktur, ciri bahasa, dan menulis teks deskripsi. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi yang Ibu jelaskan sebelumnya tentang teks deskripsi. Nah, masih ingatkah kalian tentang teks deskripsi? Ya, teks deskripsi adalah teks yang bertujuan untuk merincikan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, merasa, mendengar, dan dapat membayangkan objek yang dideskripsikan. Nah, Ibu berharap pada materi ini kalian lebih semangat lagi belajarnya agar nanti pada saat evaluasi pembelajaran nilai kalian juga semakin tinggi ya. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, KD 3.2 menelaah struktur dan ciri bahasa teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring, siswa mampu menelaah struktur dan ciri bahasa teks deskripsi dengan tepat. Selanjutnya, KD 4.2 yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tertulis dan lisan dengan memerhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran daring, siswa mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Struktur teks deskripsi. Setiap karangan atau setiap teks tentunya mempunyai struktur atau susunan. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Nah, di bagian identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi intinya di identifikasi ini adalah gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi, deskripsi bagian ini adalah perincian dari gambaran umum objek yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Nah, dalam teks deskripsi, perincian dapat berisi apa saja yang dilihat, didengar, ya, dirasa oleh penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, pada bagian penutup itu biasanya berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Jadi, struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup. Ya, ada 3 ya struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Tidak lupa dalam sebuah teks deskripsi harus juga dilengkapi dengan judul ya. Selanjutnya adalah ciri bahasa teks deskripsi. Ciri bahasa itu sama dengan unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan ya dalam teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi memuat kalimat perincian. Nah, kalimat perincian adalah kalimat yang merincikan suatu objek secara detail. Contoh, gajah merupakan hewan mamalia yang besar, berbelalai panjang dan memiliki sepasang gading. Nah, mengapa disebut dengan kalimat perincian? Karena di sini kalimatnya sangat lengkap ya, merincikan gajah itu binatang yang seperti apa sih? Oh, ternyata hewan yang mamalia dan besar. Belalainya panjang, kemudian memiliki sepasang gading. Nah, itu adalah kalimat perincian. Yang kedua, dalam teks deskripsi terdapat sinonim atau kata yang bermakna sama. Contoh, kata indah memiliki makna yang sama dengan elok. Kata besar memiliki makna yang sama dengan agung. Tapi tergantung dari struktur dengan konteks teksnya ya. Nah, untuk sinonim atau kata yang bermakna sama ini tentunya kalian sudah pernah belajar waktu kalian SD. Jadi Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya tentang sinonim.
Yang ketiga adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menggambarkan suatu sifat atau keadaan. Nah, kata sifat ini bisa berupa warna, keadaan, karakter, wujud benda, ya. Contohnya, indah, eksotis, mempesona, cantik, manis, tinggi, lebar, kuat, besar. Itu semua adalah contoh kata sifat, ya. Jadi, semua warna, semua keadaan, semua bentuk, semua wujud itu adalah kata sifat. Semua rasa juga kata sifat. Selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa. Nah, majas atau gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan untuk memperoleh efek-efek tertentu untuk menyampaikan pikiran atau perasaan. Contoh, alisnya bagaikan semut beriring, wajahnya bagaikan bulan purnama. Nah, maksudnya wajahnya bagaikan bulan purnama ini mungkin saja penulis ingin menggambarkan wajah seseorang itu cantik. Nah, cantiknya itu bagaikan apa? Oh, bulan purnama. Seperti itu ya. Jadi kata-kata yang memiliki efek-efek tertentu untuk menyampaikan sesuatu. Yang kelima yaitu kata kerja, ya. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan aksi, perbuatan atau kegiatan. Contohnya makan, memiliki, berlibur. Jadi kalau dalam struktur kalimat, kata kerja itu adalah predikat. Misalnya, kakak bermain sepeda, maka kata kerjanya atau kegiatannya adalah bermain. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari berlatih menelaah struktur teks deskripsi. Nah, anak-anak silakan kalian lihat teks deskripsi ini ya, terdiri dari 3 paragraf. Teks ini berjudul Ayah Panutanku. Perhatikan pada penulisan judul, ini menggunakan huruf kapital di awal kata, ya. Tadi kita sudah belajar bahwa struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup. Nah, tidak lupa di bagian awalnya adalah judul. Kita lihat di paragraf pertama, strukturnya adalah identifikasi atau gambaran umum objek. Kita lihat di paragraf pertama, kalian bisa baca. Ya, yang dijelaskan adalah penggambaran umum objek ya. Nama ayahnya, kemudian posturnya, umurnya, warna rambut, kemudian karakteristik dagunya, kemudian kulitnya, tipikal wajah, bentuk mata, ya, dan kesimpulan keseluruhan dari wajah ayah. Nah, ini pada paragraf 1 ini menggambarkan atau termasuk bagian identifikasi atau gambaran umum dari objek yaitu ayah. Jadi yang dijelaskan hal-hal umum dulu, ya. Jadi yang dijelaskan adalah ciri fisik dari ayahnya. Nah, di paragraf kedua yang dibahas adalah deskripsi bagian atau strukturnya adalah deskripsi bagian. Kalian bisa lihat di paragraf 2 yang dibahas adalah sifat ayah. Jadi ayahnya tuh penyabar, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Itu kalimat utamanya. Kalian lihat kalimat berikutnya. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Nah, kalimat kedua ini adalah kalimat perincian. Di kalimat pertamanya menjelaskan bahwa ayahnya itu orang yang sabar. Nah, apa buktinya bahwa ayahnya adalah orang yang sabar? Lihat kalimat berikutnya. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Kemudian kalimat ketiga. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga itu menjelaskan atau merincikan bukti bahwa ayahnya ini memiliki karakter sabar. Di kalimat keempat, tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Nah, ini juga adalah kalimat yang merincikan dari kalimat pertama. Jadi, di paragraf kedua ini disebut dengan deskripsi bagian karena menjelaskan lebih lanjut dari gambaran umum tentang sifat dengan ciri fisik ayah. Jadi di paragraf pertama tadi pengenalan ayah, ciri fisiknya seperti apa. Di paragraf kedua dijelaskan bagaimana karakter atau sifatnya ayah. Nah, di paragraf ketiga merupakan struktur penutup yang berisi kesan umum atau pendapat tentang ayah. Ya, jadi kalian bisa lihat dalam teks ini, silahkan dibaca. Nah,
Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Jadi di paragraf penutup ini berisi kesan umum atau pendapat kita tentang ayah. Nah, biasanya di bagian penutup ini juga berisi ungkapan kekaguman atau pendapat kita terhadap sosok yang kita deskripsikan atau objek yang kita deskripsikan, ya. Selanjutnya, mari berlatih menelaah ciri bahasa teks deskripsi. Nah, teksnya sama ya, judulnya Ayah Panutanku. Hanya saja yang kita telaah di sini adalah ciri bahasa teks deskripsi. Yang pertama adalah kata sifat. Kalian bisa perhatikan tulisan yang berwarna ungu ya, bahwa kata sifat di sini contohnya ada putih, sedang, kuat, mancung, agak besar, kemudian sabar, paling sabar, agak keras, sangat pendiam. Jadi yang berupa keadaan atau wujud fisik ya kalau dalam teks ini ya. Jadi termasuk ukuran juga, kuat, sedang, nah itu juga termasuk kata sifat. Mancung, agak besar itu juga kata sifat. Kemudian perhatikan tulisan yang berwarna merah. Nah, tulisan yang berwarna merah itu adalah kalimat perincian. Seperti yang Bu Rika jelaskan tadi bahwa di paragraf kedua ini banyak sekali terdapat kalimat perincian. Kalimat utamanya adalah meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, kalimat perincian atau pembuktiannya adalah wajahnya teduh ya, selalu sabar, selalu tersenyum, kemudian orang yang paling sabar, kemudian tidak pernah marah-marah, membentak, dan seterusnya. Itu adalah kalimat perincian dari kalimat utama yang menunjukkan bahwa ayahku orang yang sabar. Jadi bahasa yang berikutnya adalah kata kerja. Nah, kata kerja tadi kan kata-kata yang berupa tindakan, aktivitas, atau kegiatan. Kalian bisa perhatikan tulisan yang berwarna biru. Contohnya ada kata marah-marah, membentak, melihat, menunjukkan, menggeleng, membujuk, berkata, menggurui, memberi. Jadi dia berupa kegiatan atau aktivitas. Dan yang terakhir adalah majas atau gaya bahasa. Kalian bisa lihat tulisan yang berwarna hijau ya. Contoh, beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Di sini ada majas pada kata irit kata. Irit kata tersebut maksudnya adalah tidak banyak berbicara atau hanya berbicara yang penting saja. Nah, di sini menggunakan gaya bahasa ya atau majas. Kalimatnya diganti bukan tidak banyak berbicara tapi irit kata. Kemudian ada majas yang berikutnya yaitu bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Nah, ini juga majas yang artinya walaupun ayahnya terlihat tenang ya, tetapi memiliki sifat yang dapat memberikan teladan ya. Nah, selanjutnya Bu Rika juga akan mengajarkan kalian tentang bagaimana caranya menulis teks deskripsi. Ada beberapa langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu objek atau tema yang akan dideskripsikan. Apakah objeknya adalah manusia, tumbuhan, binatang, dan seterusnya. Kemudian tentukan tujuan penulisan teksnya, kemudian tentukan aspek yang akan dideskripsikan, seperti tadi contohnya objeknya manusia yaitu ayah. Aspek yang dideskripsikan kalian bisa tentukan dulu ya, mulai dari nama, kemudian ciri fisiknya, sifat-sifatnya, kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, setelah kalian tentukan aspek-aspeknya, lalu kumpulkan data dengan mengamati objek. Jadi jika kalian akan mendeskripsikan objek, kalian tentu harus melihat dulu atau harus mengamati dulu objek yang akan kalian ceritakan atau deskripsikan, lalu kalian menyusun kerangka karangan dan kembangkan kerangka tersebut menjadi karangan deskripsi. Seperti itu ya langkah-langkahnya ya. Nah, untuk menambah wawasan, kalian dapat mempelajari materi struktur, ciri bahasa, dan contoh-contoh teks deskripsi di buku paket bahasa Indonesia halaman 3 sampai dengan halaman 27. Jadi, kalian bisa mengulang-ulang pembelajarannya baik yang dari video Bu Rika ini maupun yang ada di buku paket ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini.
ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Kalian bisa mengecek tugas berikutnya di Google Classroom Bahasa Indonesia Bu Rika. Demikian pembelajaran